jelas dalam pandangan Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dengan status atau sebutan Allah tidak melihat sifat tidak berada. Dan kalau dulu pada zaman penjajahan Belanda menyebut kalau orang pribumi bisa dengan sebutan inlander yang konteksnya adalah rendah. Kemudian di orang kulit putih Amerika itu memberi stigma orang negro menyedamkan jadi perbedaan oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi dan sebagainya. Kemudian juga terjadi suatu bangsa pada bangsa yang lain. Misalnya Malaysia itu adalah dampak karena dia merasa bangsa itu merasa superior, sehingga karena ada bangsa yang merasa superior, muncul juga bangsa yang merasa rendah diri. Dengan cara apa? Mengganti nama dengan nama dalam bahasa penjajah dan sebagainya. Kalau dulu ada Kanjeng Norman penguasa yang bagian dari Belanda itu yang katakan punya pangkat dia kedudukannya. Kemudian ada black skin white berkulit hitam tapi berkulit putih. Itulah ungkapan yang karena tadi bangsa satu dan lain merasa Belanda. Nah, dengan datangnya Islam, agama Islam menghapus standar kemuliaan yang didasarkan pada identitas fisik seperti suku, bangsa, warna kulit, rambut. Tadi dalam surat Al-Isra ke-13 ditegaskan bahwa inna akramakum indallahi sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling pertama. Maka dalam hal ini siapa sih seorang muslim? Bagaimana identitas seorang muslim? Menurut Al-Quran dan Sunnah, paling tidak ada 9 identitas seorang muslim. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim tentunya punya karakter ini, punya identitas ini. Yang pertama adalah bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mengucapkan rukun Islam. Yang ketiga ya jihad dengan harta dan sebagainya. Dan yang keempat taat pada pimpinan. Yang kelima kasih sayang sama orang beriman. Yang keenam tidak makan harta saudaranya secara batil. Yang ketujuh tidak memakan harta riba. Yang kedelapan tidak berbebas dengan harta mahram. Dan yang kesembilan berlaku adil. Itu diantara identitas seorang muslim. Jadi kalau kita seorang Islam, kalau kita ini digolongkan di orang Islam sebagai seorang muslim, tadi bahwa yang paling tinggi bukannya di sisi orang takwa, lalu apa yang harus ada pada kita? Yang pertama adalah taqwa. Jelas orang Islam itu tentu
salah satu tujuan, salah satu cita-cita yang harus dicanangkan adalah bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Termasuk kita pada saat ini ya, alhamdulillah berbulan Ramadan. Nah itu tujuan utamanya adalah bertakwa. Maka dalam surat Al-Imran dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan segenap bertakwa. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam agama Islam. Ini seorang Islam di antara identitas atau karakter atau ciri seorang yang Islam adalah dunia dia bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan rukun Islam. Salah satu adalah yang membedakan antara orang Islam dan tidak. Salah satu yang kafir membedakan orang yang mukmin itu adalah dia yang menegakkan rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah sholat. Maka dalam sabda hadis dikatakan bahwa bainal kufri wal imani tarkus sholat. Yang membedakan antara kafir adalah meninggalkan sholat. Maka orang Islam dia menjalankan rukun Islam yang lima itu ya mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah harus diupayakan ditegakkan. Jadi tidak hanya melaksanakan tetegakkan. Sholat itu menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Maka ini karakter kedua identitas muslim itu adalah menegakkan rukun Islam. Dan yang ketiga adalah bersiap sungguh-sungguh menggunakan harta sebanyak di jalan Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi anfusihim fi sabilillah. Ulaika hum Sesungguhnya nama dan nyasanya yang didapatkan orang itu adalah orang yang beriman pada Allah dan amanu billah wa rasulih dan beriman pada Rasulnya. Dibuktikan kenapa? Dibuktikan dengan tidak ragu-ragu. Semalam yartab. Tidak ragu-ragu dan bersungguh-sungguh siap menggunakan harta dan sebagainya pada jalan Allah. Sehingga harta dan sebagainya bagaimana diperuntukkan mendapatkan pahala dari jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar. Itulah orang-orang yang sotik yang benar iman. Jadi orang Islam dikatakan dia masuk orang Muslim. Salah satu identitas adalah dia bersungguh-sungguh berharta dan sebagainya di jalan Allah. Maka termasuk kalau itu ya apa-apa anak saudara masuk harta kekayaan dan rumah tempat tinggal lebih kamu cintai daripada orang tuanya dan jihad jalannya
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan utusannya. Allah tidak bertunjuk pada orang yang fasik. Karena abakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa tijaratun kasadaha wa masakin tardawnaha minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah. Allah la yahdil fasik. Jadi Allah mengancam orang yang tidak menggunakan semuanya yang tadi itu Allah dan Rasul. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan seperti apa. Allah tidak bertunjuk pada orang yang fasik. Dia akan jauh dari Allah. Dunia tadi tindakan termasuk orang-orang yang identitas Muslim di situ. Nah, kemudian yang keempat seorang Muslim itu dia taat pada hari benar. Dalam surah Nisa 9 telah disebutkan ya Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Fa'intana za'atun syai'in itu minallah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kayak orang beriman dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dengan itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagi. Di sini orang yang beriman. Tadi kan salah satu identitas seorang Muslim adalah dia bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, orang yang beriman tentunya akhirnya taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini siapa? Orang yang mengurusi, orang yang menjadi wali kamu di dunia ini, mengarahkan kamu jalan Allah. Maka kalau seorang Muslim kemudian dia hidup dalam bersama. Islam ada Islam kecuali bersama. Yang namanya kebersamaan ada minangsi. Maka di sini orang beriman itu wajib taat pada Rasul dan taat pada ulil amri dengan catatan selama ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Dari ruang sentak yang itu adalah utama bagi kamu itu karakter yang keempat. Bagaimana prinsip taat? Dalam surat An-Nur ayat 1 Innama kana qawlina yahkumu bainahum ayyahum sesungguhnya orang mukmin bila mereka dipanggil pada Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan dengar dan patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang orang yang beriman kalau dipanggil pada orang Rasul maka dia akan sangat taat mendengar dan patuh. Maka itulah termasuk orang yang dapatkan. Sebaliknya orang yang
Tidak demikian berarti tidak beruntung. Kemudian dalam hadis Muslim sudah disebutkan man ata'ani atau paman yang sini pakot asal paman yuti'i amiri pakot ata'ani paman ya'sil amiri pakot asal. Kalau siapa yang taat kepada Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepada Nabi, sungguh ia telah maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, sungguh ia telah taat kepada Nabi. Barang siapa yang maksiat kepada pemimpin, sungguh ia telah maksiat kepada. Jadi di sini taat kepada pimpinan, taat pada ini adalah bagian dari taat kepada hukum. Nah, orang yang taat kepada Nabi maka dia taat kepada Allah. Orang yang Muslim tentunya dia salah satunya adalah taat kepada pimpinan. Kalau di majelis tafsir Al-Quran di sana kita mengapa dikondisikan dibiasakan di dalam kebersamaan maksud kalau ya ada ketaatan pada pimpinan. Taat pada pimpinan itu selama dalam hal yang ma'ruf. Tidak ada ketaatan maksiat. Karena dalam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa mir'il mislis sam'u wa ta'atu bima ahabba wa kariha illa maksiat wa in umiru maksiatin wala sam'a wala ta'at. Seorang muslim mendengar kepada pimpinan dalam apa yang disukai atau tidak sukai, kecuali diperintah maksiat. Maka bila disuruh maksiat, maka tidak wajib dan tidak wajib taat. Ini dari ketaatan pimpinan selama kalau dalam yang ma'ruf dan tidak pada maksiat. Itu adalah karakter yang identitas Muslim yang keempat. Dan yang kelima adalah sayang orang beriman. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kita sehingga ia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi kasih sayang adalah bagian dalam kebersamaan seorang Islam. Seorang Muslim dihiasi katanya dengan kasih sayang sehingga akan melakukan orang lain senang diperlakukan. Karena adalah orang saudara, tentunya tadi bagaimana kalau kita senang berarti saudara kita juga senang. Kalau saudara kita tidak senang, kita nggak senang. Atau jangan sampai kita senang membuat saudara kita nggak senang. Sebenarnya kita tidak senang malah diberikan atau dikondisikan pada saudara. Hingga orang Muslim itu satu dikatakan apa yang ia sukai tentunya saudaranya disukai. Apa yang kita benci bagaimana tidak menimpa pada saudara kita.
Maka dalam hadis masalul mu'minina bitawati wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza staka minkum udwan tada'alahu sa'ir jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan dalam sayang, cinta mencintai, serta mendekati barat setengah tubuh. Apabila ada badan yang sakit, maka seluruh tubuhnya rasa sakit dengan tidak bisa tidur dan lemah. Jadi kalau kita sakit, salah satu anggota kita sakit, maka bagian yang lain itu juga merasa sakit. Nah, kalau orang yang demam, misalnya sakit kepalanya, nah, yang lain merasakan sakit karena dalam tubuh. Kalau tubuh itu sudah terpisah, ya tidak terasa. Ibaratnya kalau punya tangan itu kalau masih satu dari satu tubuh kita. Nah, kalau ya istilahnya apa? Dimakan digigit anjing, ya yang lain akan terasa. Kalau bagian itu sudah terlepas dari tubuh kita, kemudian dibawa anjing mana ya nggak terasa. Nah, itulah maka sebagai bentuk bahwa orang beriman itu adalah suatu maka tadi merasakan apa yang dia sukai, saudara bagaimana dapat sesuatu yang tidak kita sukai bagaimana terjadi pada saudara kita. Dan yang keenam tidak makan harta serta batin. Jadi tadi kalau satu tubuh merasa kalau ada bagian sakit, ya apalagi ini masalah seorang muslim yang menyadari muslim yang lain saudaranya tentu tidak akan melakukan perbuatan yang dapat menyakiti dan menyusahkan saudara. Menyakiti saudara sesama muslim akhirnya sama saja dengan tidaknya sendiri, termasuk perbuatan menyusahkan saudaranya. Berarti adalah juga menyusahkan saudaranya. Salah satu untuk menyusahkan adalah kalau mengambil cara batil. Dalam surat An-Nisa ayat 9 ya Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang beriman janganlah kamu saling makan sama dengan batil kecuali dengan cara berlaku suka sama sekali. Janganlah kamu dirimu sesungguhnya Allah yang kepadamu. Allah mengingatkan jauh-jauh 14 jam lalu sama muslim jangan sampai makan dengan cara batil. Dalam perkataan suka sama suka. Nah, kalau salah artinya tadi akan menimbulkan masalah sehingga muslim itu tidak akan berwujud. Kemudian tidak memakan riba. Riba adalah tambah itu pada barang riba atau tambahan pada harta pokok yang disyaratkan tentang karena adanya penambahan dan riba dalam Islam jelas sangat tegas hukumnya adalah haram. Karena itu seorang muslim adalah tidak akan makan harta asal riba.
Maka yang pekan yang lalu ada tamu dari Malaysia tentang salah satunya bagaimana tentang riba. Maka perlunya bagaimana kita menghindari riba. Dalam surat Al-Baqarah ditegaskan alladzina ya'kuluna riba, semuanya orang yang memakan riba ya. Alladzina ya'kuluna riba ya'kuluna syaitan minal mas. Dzalika bi'annahum innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa'ashabun fiha. Orang yang makan riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang-orang yang memasukkan setan lantaran penekanan penyakit zina. Keadaan mereka yang adalah sebabkan mereka berkata sesungguhnya itu sama dengan riba. Padahal Allah telah mencari dan mengharamkan. Orang-orang yang telah padanya larangan itu hanya lalu terus berhenti dari riba, maka benarnya apa yang telah diambilnya sebelum datang larangan dan urusannya setelah pada orang yang mengulangi adalah menyerahkan mereka kekal. Ini kalau dulu kita tahu riba ya itu sudah berlalu kalau kita sudah tahu bahwa riba itu jelas larang, kalau masih nekat maka distinkan aman ada orang yang mengambil tentang riba tadi maka orang itu adalah penghuni fiha baiklah bahaya. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ditegaskan ya ayyuhalladzina amanu wa dharu ma baqiya minar riba kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, takwalah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipikul siapa kamu orang-orang beriman. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan juga bahwa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang beriman jangan makan riba dengan berlipat ganda dan takwalah kepada Allah beruntung. Kemudian dalam Muslim disebutkan akilan riba wa mu'ilahu wa katibahu wa syahidai Qolahum sawab. Rasulullah memakan riba yang memberi makan penulisnya dua orang saksinya dan bersabda mereka sama. Yang memakan riba yang memberi makan riba yang menulis akadnya itu dan saksinya semuanya adalah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu. Nah, kemudian karakter yang 8 adalah tidak keras dengan bukan makro. Jadi orang yang beriman salah satunya adalah menjaga pandangan. Dalam surat An-Nur itu kan tegaskan yang itu sorihim wa yahfadhu.
karena pada laki-laki dalam menjaga pandangannya dan melihara kemaluan. Dari sekarang Allah tinggal itu diberi suci bagi mereka. Punya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka buat. Maka orang yang Islam seorang muslim di antara muslim tidak bergaul bebas dengan yang bukan makhluk. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu lebih baik ditusuk kepalanya dengan es panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Maka Islam sangat tegas sekali bagaimana menjaga pergaulan ini dalam yang lain jangan kamu dekat di sini. Di antara yang dekat di sini bergaul bebas tadi. Di dalam hadis Tabarani sesungguhnya Rasulullah SAW ditikam seorang di antara kepalanya jarum besi. Lebih baik daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal. Nah, kemudian karakter yang ke-9 dalam surat An-Nisa ayat 35 sama Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum bil walidaini wal aqrabin iyakun bayyinun faqiran ala tatabi'ul hawa antaqilu wa intalu tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Orang beriman kamu orang yang benar tidak menjadi saksi Allah biarpun dalam dirimu sendiri atau dan kamu berabadi. Jika ia kaya miskin maka Allah tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu ikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu membalikan kata-kata enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dari sini orang yang beriman, seorang muslim tentunya diantaranya adalah berlaku adil. Itulah adalah 9 lintas muslim perlu kita upayakan agar kita termasuk orang yang dikatakan orang muslim. Maka dalam kalau terlalu saksi yang adil. Demikian sahabat sekalian, saya sudah menghabis. Maaf sekali lagi karena ternyata charger saya ada masalah. Kayaknya harus ganti. Ya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dengan ini dan untuk pertanyaan mohon maaf untuk malam ini belum karena akhirnya mungkin belum cukup nanti dan insya Allah ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau di kolom chat. Insya Allah nanti akan disampaikan. Kita belum diri saya ganti HP juga bisa. Saya sudah lupa. Saya menunggu
Jain. Meeting room. Mas Amin sampun di admit belum Mas. Sampun mas. Nggih. Apa Ustaz? Untuk tanya jawab bisa kita. Silakan. Oke, untuk tanya jawab bisa dilaksanakan. Monggo silakan yang mau langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, silakan Pak Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan mana ya? Di tempat kami itu kalau orang tadarus pakai pengeras suara sampai malam. Itu bagaimana itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Ustaz terkeluar gimana Amin? Terkeluar mas. Oke, kan Pak Warno. Belum bisa voice. Sambung ya. Sama. Mungkin bisa pertanyaan Halo, suara saya. Sambung Ustaz, kita masuk. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Ustaz, tempat kami itu kalau tadarus sampai larut malam. Itu kadang-kadang mengganggu. Gimana sih? Pakai pengeras suara gitu Ustaz. Kalau di dalam Islam itu gimana Ustaz? Ya. Tentunya masalah penggunaan pengeras suara ini kan juga sudah diatur juga oleh pemerintah. Jadi ya ditanyakan sebetulnya yang kenapa masih harus sampai malam ya keras tujuannya apa? Ini tentu perlu dicari alasannya kenapa. Ya. Nah ini tadi kan di sisi lain orang Islam kan jangan sampai mengganggu merendahkan saudara yang lain. Kalau ini mungkin saatnya orang istirahat gitu ya. Nah, ini kembali pada yang mengamalkan itu gimana tujuannya apa. Tapi kalau nanti apalagi dia mengajarkan orang lain ya. Segala yang kita lakukan tentunya terjadi amal soleh kita kan jelas ya jangan sampai juga merugikan orang lain itu Terima kasih Pak Ustaz. Makasih. Oke, terima kasih Pak Warno. Kemudian dari saya tanya tentang Quran surat An-Nisa ayat 135 tadi. Jadilah kamu menegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah terhadap dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi kita itu yang namanya itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan terhadap diri kita sendiri juga harus adil. Kita kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tapi kadang kita tidak mau, maka dikatakan tidak tulis. Janganlah kamu menzalimi diri sendiri. Jadi pada kita pun kita harus adil, apalagi dengan orang lain.
maka itu orang yang beriman itu kan maka dia jangan sampai mendolimi diri sendiri. Di antara termasuk mendolimi diri sendiri adalah ya kita melakukan perbuatan yang manfaat untuk kita. Tapi kita nggak mau. Yang keuntungan kita mau. Amalan-amalan yang itu akan mengantar kita ke surga. Tapi kita nggak mau itu dikatakan sebagai yang dolim. Nah, kalau pada diri kita sendiri saja kan bisa bagaimana dengan orang lain, maka dimulai dari diri kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah diantara yang namanya adil di situ. Itu mas. Untuk yang mau langsung kan kelihatan yang pokoknya. Jadi Bu Nino rasain Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Layu hatta ahli mayu nafsi bahwa sesama dikatakan tidak beriman mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang begini, kita dalam bergaul ya kalau dengan sesama warga ngaji ya alhamdulillah kita lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti. Tapi kadang-kadang di luar pergaulan di luar warga ngaji itu sering terjadi konflik. Begitu juga dengan saudara sendiri. Mereka tuh ada apa ya kan mereka nggak ngaji gitu. Jadi kurang memahami misalnya ada masalah ya tentang pembagian atau apa gitu kan. Merasa egois gitu. Mereka tuh egois. Jadi kadang-kadang apa ya kan saya pikir kalau memutuskan hubungan dengan saudara kan berdosa ya Ustaz. Tapi kalau ingat satu hal itu tuh kadang-kadang masih malas gitu silaturahmi gitu Ustaz. Gimana ya? Sebaiknya gimana Ustaz kalau kita berhubungan dengan saudara saya pasti kemana gitu. Padahal kalau kita mau mampir tuh rumahnya dekat, tapi karena kalau ingat masalah itu jadi mana mampir gitu. Ya. Tapi di sisi lain takut dengan ancaman Allah bahwa silaturahmi tidak mencuri surga gitu. Ya kadang-kadang silaturahmi hanya lewat media ya. Apa telepon gitu aja, tapi kalau secara langsung tuh jarang Ustaz. Gimana Ustaz? Mohon solusinya Ustaz. Iya. Jadi yang namanya orang iman itu kan ya taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Nah, kalau yang satu taat, yang satu tidak, itu kan berarti kan ya nggak ketemu di situ. Maka ininya perlunya sepemahaman untuk jadi orang beriman tanpa mengkaji, tanpa mengetahui agama Islam ini ya akan sulit. Orang sesama ngaji aja kadang bisa berbeda, apalagi nggak ngaji. Sesama-sama tahu saja ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Apalagi ya satu tahu tidak. Ya akan sulit di situ. Maka dalam hal ini ya semaksimal yang kita mampu gitu ya. Tentunya antara ya katakanlah sama-sama paham, sama-sama tahu dengan yang tidak tahu dan yang berbeda. Maka kalau tadi dengan saudara kandungnya yang mungkin pahamannya berbeda, punya aja
yang satu tidak tahu atau ya pendapatnya tidak menggunakan Islam, ya gimana ketemu di situ. Maka saudara yang sesungguhnya adalah saudara dalam Islam. Al-mu'min al-muslim tadi adalah sama beriman. Kalau yang satu tidak mengimani, paling tadi aturan agama itu tidak ditaati, tidak digunakan, menggunakan kemauan sendiri, ya tentunya bagaimana akan ketemu. Maka salah satu dikatakan seorang yang akan dapatkan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman. Di antaranya kalau cintai karena Allah. Jadi mencintainya karena Allah. Kenapa saya mencintai saudara ini? Karena Allah memerintahkan dia dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah. Saya juga senang pada dia, saya. Nah, kemudian kenapa saya benci? Karena dia taat kepada Allah. Jadi yang kita benci karena tidak taat kepada Allah itu. Maka semuanya akan diserahkan kepada Allah di situ. Tidak akan ada dalam dirinya dendam dan sebagainya. Sehingga tadi kalau ya semacam jaga jarak saudara kandungnya ya wajar saja. Tapi yang jelas tadi tidak dalam masalah ini, kemudian di masalah yang lain. Tapi ya sambil didoakan, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk, dia betul-betul taat pada Rasul. Mungkin begitu. Apa yang dimaksud dengan silaturahmi itu, Ustaz? Apakah kalau kita dalam jangka waktu yang lama kita nggak ketemu secara langsung itu dikatakan dengan silaturahmi, Ustaz? Ya tergantung dalam hati seperti apa. Kita dengan si A, saya tidak mau berhubungan karena apa? Kalau dalam tidak berhubungannya digunakan dalam Islam, ya nggak masalah. Tapi kalau kita memutusnya berhubungannya karena tidak sesuai kalau bertentangan dengan Islam, namanya putus silaturahmi. Gitu. Kan karena jarak kita jauh, Ustaz. Jadi tahu gitu kan. Kalau seandainya ada lewat media sosial paling chat gitu, nanya kabar, tapi masalahnya itu sulit melupakan kekecewaan. Ya paling hanya basa-basi aja gitu. Apakah itu munafik ya, tapi sisi kan kita berusaha untuk memilih hati, jangan sampai kita membenci siapapun. Cuman kan nggak mudah kan gimana Ustaz? Iya kalau nggak perlu ketemu, harus ketemu. Jadi dengan apalagi saudara yang berjauhan gitu ya. Kalau emang nggak mau ya ketemu. Jadi yang namanya saudara ya saudara ini sama muslim gitu. Kalau walaupun saudara kandung kalau ternyata menentang Allah dan Rasul itu akhirnya kan bukan saudara. Sehingga kalau tadi mau nyambung itu kan tidak termasuk yang memutus silaturahmi. Jadi yang namanya sesama muslim tadi orang yang ya betul dia juga muslim. Kalau dia menentang Allah, baiknya udah bukan muslim di situ.
Jadi begitu. Jadi kalau apalagi terkandung udah lama nggak ketemu atau ya memang nggak perlu ketemu, maka dia bertemulah dengan hal yang ketemu. Kalau hal yang nggak ketemu ya nggak usah ketemu kan gitu. Kalau sama muslim ya tadi tentunya yang namanya muslim itu masing-masing taat. Kalau nggak taat ya nanti maka dikatakan hadis tadi kan orang yang bertemu karena Allah atau berpisah karena Allah. Jadi berpisah karena Allah. Kenapa saya berpisah? Ganti ya. Karena dia tidak taat kepada Allah. Nah kalau masing-masing tanya Allah kan tapi kalau satu hanya Allah satu tidak ya tidak akan ketemu. Maka ya hati kita bisa dijaga bahwa saya kenapa tidak nyambung dia. Oh dia karena maksiat pada Allah. Nah, kalau kemudian kita coba menghubungi ya semoga mendoakan Tuhan hidayah saja. Maka salah satunya agar tidak tumbuh benci adalah ya didoakan gitu ya. Doakan dan tunjuk dan ya taat kepada Allah. Gitu. Oh iya yang ketemu ya. Terima kasih atasnya. Artinya kalau walaupun saudara kandung, kalau kita nggak ada kepentingan urgent, bahkan kita sengaja tidak harus ketemu langsung, saling menghargai, menjaga perasaan itu lebih baik. Bukan berarti tidak ketemu dan waktu lama itu bukan berarti memutus silaturahmi ya. Jadi oh iya jadi dengan sekali-sekali kan kadang-kadang kan pernah punya hajat gitu mau apa ya nikahkan anak gitu, jadi kan udah karena jauh kan harus butuh dana yang banyak, jadi kita sengaja nggak datang gitu. Tapi ada rasa berdosa gitu, soalnya hanya saya sendiri yang datang gitu. Jadi seimbang. Kalau kasus seperti itu, jadi kenapa nggak datang? Itu harusnya karena Allah. Atau kita datang karena Allah. Kenapa saya datang? Apakah dengan datang itu kita ingin dapat ridho Allah? Tidak. Kalau kita datang karena terkemo yang lain datang, nah itu nggak akan jadi masalah kita. Kalau kita datang, kenapa saya datang? Saya ingin coba memperbaiki hubungan kalau dia mendapat petunjuk. Ya Allah ridhoilah apa yang saya lakukan. Jadi yang diharapkan ridho Allah. Kalau nanti katakan mau dengan didatangi juga Allah yang berubah, ya tidak akan kecewa. Atau sebaliknya, ya kalau dia ya alhamdulillah kan itu. Jadi harapannya ya itu tadi semuanya karena Allah. Datangnya karena Allah, tidak datangnya karena Allah. Jangan sampai kalau datang ini bertemu saya sendiri. Wah, kamu bertemu dengan yang lain, kirain apa? Nah itu bukan karena Allah lagi. Itu motivasi manusia. Maka dalam agama ini jangan karena manusia. Kalau ada harapan sedikit sekali, sedikit pun ke manusia, kita nggak dapat apa-apa insya Allah. Maka semuanya harus ditujukan, diniatkan betul-betul karena Allah. Jangan ada harapan-harapan lain selain Allah. Begitu boleh. Oh iya. Dalam pertemuan itu kan semua kan biasanya saling curhat justru saya kayak merasa gitu. Ya justru kalau kebutuhan ketemu seperti itu nggak perlu ngapain. Oh iya. Berarti saya tidak harus merasa berdosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Nino atasnya. Kemudian selanjutnya saya silakan masih ada waktu sedikit bisa menyalakan mikrofonnya. Badanya pertanyaan langsung. Dan untuk pertanyaan tertulis juga belum ada Ustaz. Baik, kalau nggak ada berarti ada 9 identitas muslim tadi ya. Itu bagaimana bisa kita upayakan dalam kita semakin ya 9 tadi kita miliki tentunya akan semakin sempurna keislaman kita. Maka termasuk kenapa Allah ya mendatangkan umat ini itu adalah bagaimana kita semakin lama semakin baik semakin meningkat. Nah, kalau kita juga meningkat maka orang yang terbaik adalah bagaimana menuju pada yang lebih baik. Jangan sampai kita kemudian kemudian merasa sudah cukup dan sebagainya. Allah akan menilai kesungguhan kita, tidak menilai hasilnya atau hasil akhirnya, tapi adalah bagaimana proses kita. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, kesungguhan kita akan di Allah dan menjadi penentu di hadapan Allah. Tinggi rendahnya atau berat ringannya yang diterima dari Allah adalah kesungguhan kita. Ya demikian, mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini bisa betul-betul meningkatkan kedekatan kepada Allah. Betul-betul kita bisa meraih takwa sebagaimana yang Allah hendaki. Bagaimana datangnya Ramadan ya ladina amanu alaikum wasyam kama kutiba alladina qablikum la'allakum tattaqun. Hingga dengan mengupayakan 9 identitas tadi, mudah-mudahan kita akan menjadi orang muslim memenuhi muslim. Ya demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga buat dari yang terjun di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih masih dalam menyimak malam ini. Semoga materi dengan tema 9 identitas atau diri seorang muslim bisa kita pahami secara komprehensif dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya dan teman-teman di layar, kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.